Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Hadiansa dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Peran Sejarah dan Tujuan Akuntansi Manajemen. Apa sih akuntansi manajemen? Yaitu salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada umum. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang sejarah singkat akuntansi manajemen, perbedaan dan kesamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen, peranan akuntan manajemen, tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen, perilaku etis dan kode etis akuntan manajemen, dan sertifikasi akuntan manajemen. B. Secara singkat akuntansi manajemen. Lingkungan ekonomi pada sebuah perusahaan disebabkan karena adanya perkembangan akuntansi manajemen. Berubahnya lingkungan ekonomi dalam perusahaan menyebabkan berubahnya lingkungan bisnis dan sistem akuntansi manajemennya. Dengan adanya perkembangan ini, maka akuntansi manajemen tradisional tidak dipergunakan lagi. C. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Akuntansi keuangan memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari satu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. 3 alasan kedua sistem ini tidak disatukan adalah: yang pertama, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Yang ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. D. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen atau Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang menghasilkan keseluruhan output dengan menggunakan masukan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khususnya manajemen. Proses atau pengolahan merupakan inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah pasukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. E. Peran akuntan manajemen. Salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi adalah peran akuntan manajemen. Seorang akuntan manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tujuan dasar dari organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi adalah posisi ini line position. Sebaliknya, posisi yang tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut posisi staff position. Selain manajer lini, peranan akuntan manajemen lainnya adalah sebagai controller, yaitu yang bertugas sebagai kepala bagian akuntansi dan mengawasi semua departemen akuntansi. F. Tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau mengambil keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Selain memiliki tujuan, akuntansi manajemen juga memiliki fungsi antara lain adalah: yang pertama, ada sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif ataupun kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu, terutama data yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan. Yang kedua, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama sesuai dengan opsi pekerja masing-masing. Yang keempat, ada koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan berjalan secara
terpisah. Untuk itu, laporan akuntansi sangat diperlukan agar pekerja yang dilakukan antar departemen tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, sebagai arsip audit, segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit. Untuk mempermudah proses audit, akuntansi manajemen dapat disajikan sebagai arsip. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas yang kompeten dalam bidangnya agar dapat ditangani lebih baik. Yang keenam, mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Pada dasarnya, tugas dari manajemen adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Data-data keuangan merupakan salah satu materi yang digunakan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan, apakah berjalan baik atau tidak. G. Tren dalam akuntansi manajemen. Pada tahun 1925, biaya persediaan atau inventory costing merupakan prosedur akuntansi manajemen dalam pelaporan eksternal yang kemudian pada tahun 1950 sampai 1960 dilakukan peningkatan dengan berbagai usaha secara manajerial dari sistem biaya tradisional. Beberapa praktik bisnis yang perlu dirubah dalam akuntansi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi pelanggan, yang kedua perspektif lintas fungsional, yang ketiga persaingan global, yang keempat manajemen mutu total atau KTM, yang kelima waktu sebagai unsur kompetitif, yang keenam kemajuan dalam teknologi informasi, yang ketujuh kemajuan lingkungan manufaktur, yang kedelapan ada pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa, yang kesembilan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. H. Perilaku etis dan kode etik untuk akuntan manajemen. Praktek akuntansi manajemen berkembang dengan tujuan membantu manajer dalam memaksimalkan laba dan akuntan manajemen yang bertugas untuk membantu manajer dalam hal ini. Dalam memaksimalkan laba suatu entitas harus ditunjukkan perilaku yang baik kepada masyarakat dan para pelanggan dengan cara-cara yang sah dan etis. I. Sertifikasi akuntan manajemen. Sertifikat yang dimiliki seorang akuntan menandakan bahwa dirinya tas memenuhi tingkat minimum kompetensi profesional. Sertifikat akuntan manajemen atau Certified Management Account. Certified Management Account disponsori oleh Institute of Management Account. Pada tahun 1974, sertifikat ini dirancang secara khusus untuk para akuntan manajemen. Kedua, akuntan publik bersertifikat, yaitu merupakan sertifikat tertua yang paling dikenal dalam akuntansi. Di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan penyelenggaraan program pengembangan profesi bagi akuntan publik. Yang ketiga, auditor internal bersertifikat. Sertifikat lain yang tersedia untuk akuntan internal adalah CIA. Faktor pendorong adanya sertifikasi ini pada tahun 1974 adalah sama dengan penyebab munculnya CMA. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.